Oke, bro and sister, kita akan bahas tentang, pegas ya. Baik, ini lihat nih ya, perhatikan. Pegas pertama dan pegas kedua dengan konstanta berturut-turut 200 Newton per meter dan 50 Newton per meter, disusun secara paralel. Nah, gitu ya. Kemudian, pegas pertama ternyata dipotong menjadi 4 bagian, sama panjang ya. Nah, kemudian seluruh pegas disusun secara paralel satu sama lain. Oke. Beban maksimum yang dapat ditahan oleh rangkaian pegas agar pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm adalah, oke. Jadi awalnya nih ada pegas ya. Pegas yang K-nya sama dengan 200 Newton per meter dan ada K juga, ada pegas juga yang K-nya 50 Newton per meter. Tapi pegas yang pertama ini ternyata dipotong menjadi 4 bagian. Nah, jadi ukurannya nggak sepanjang ini lagi dong gitu kan. Maka dan akhirnya dipotong jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, ya. Nah, dan katanya nanti disusun secara paralel dengan yang tadi yang 50 Newton meter ini. Oke, nanti digabung lagi dengan si ini sendiri masukkan. Nah, dimasukkan. Oke. Pertama, saya mau nanya dulu ya. Pertanyaan pertama. Apakah konstanta dari pegas ini akan berubah atau nilainya tetap? Nah, ini dulu yang saya tanyakan. Ya, dia bakal berubah. Mengapa? Karena kita tahu ada namanya modulus Young ya, persamaan modulus Young itu eh, kadang ada E, ada Y, kadang itu kita gunakan Y aja lah ya, biar mudah, biar tahu nih. Modulus Young Y sama dengan F L0 dan A per delta L. Ya, apa itu? F adalah gayanya, L0 itu adalah pegas panjang pegas mula-mula, kemudian dibagi luas ya, luas penampang dari pegas itu, dan delta L itu adalah pertambahan panjangnya. Nah, kalau di sini F-nya diganti dengan gaya pegas ya. Jadinya gaya pegas ya. K dikali delta L gitu kan. Nah, maka jadinya seperti ini persamaannya. A delta L gitu, ya. Mungkin bisa dicoret seperti ini. Maka Y sama dengan KL0A. Nah, gitu. Di sini kita temui bahwasanya panjang mula-mula ya dengan konstanta pegas itu berbanding terbalik ya. Maksudnya gini ya, contohnya jika Y dan A-nya saya pindahkan ke sini ya, K-nya saya tetapkan, L-nya tetap di bawah gitu kan. Nah, seperti ini. Maka nilai K dengan nilai panjang mula-mula itu berbanding terbalik ternyata. Artinya semakin talinya semakin panjang gitu, pegasnya semakin panjang, maka konstantanya semakin pendek. Ya. Kalau panjang pegasnya semakin pendek, maka konstantanya semakin besar. Nah, itu yang namanya berbanding terbalik. Jadi intinya K-nya itu berbanding terbalik dengan L mula-mula. Nah, karena berlaku seperti ini, sehingga kita bisa menentukan berapa sih nilai konstanta pegas yang udah dipotong-potong tadi, yang jadi seperempat bagian tadi ya. Kan awalnya satu nih, satu. Nah, dipotong jadi 4. Nah, jadi satu pegas ini nilainya seperempat ya. Nah, tapi seperempatnya gimana? Oke, kita lihat ya. Perhatikan, ini kan rumusnya berbanding terbalik ya. Jadi K mula-mula, K1 saya bikin, itu sama dengan L mula-mula, L1. Gitu kan? Karena berbanding terbalik nih. Nah, K2, L2. Jadi rumusnya kita bisa bikin seperti ini dari rumus yang ini tadi ya. Lalu kita dapatkan seperti ini, lalu kita dapatkan seperti ini, maka dapatlah rumus yang ini gitu. Jadi sebenarnya semua rumus fisika itu bisa kita dapatkan rumus ininya dari rumus awalnya ya. Oke. Konstanta awal pegas itu pegas yang pertama kan tadi 200 ya. Ini dia 200. Oke. 200. Nah, 200. Dan panjang mula-mula pegasnya adalah anggaplah nilainya L. Nah, ya. Anggaplah nilainya L. Kita nggak tahu panjangnya berapa karena nggak disebutkan ya. Kemudian ketika dipotong ya, maka panjang pegasnya kan jadi
X ya, berapakah panjang pegasnya, konstanta pegasnya ketika panjang pegasnya udah jadi 1/4 dari L tadi gitu. Nah, maka kita coret L-nya. Nah, sehingga ini jadi 1, maka X sama dengan 200 dibagi 1/4 sama dengan kali silang kali naiknya 4-nya naik jadi 200 kali 4 sama dengan 800. Berarti nilai K dari pegas ini itu masing-masing nilainya 800 Newton per meter. Nah, terbukti kan kalau seandainya panjang pegasnya L ya, konstantanya 200. Nah, ternyata kalau udah dipotong panjang pegasnya jadi pendek, ternyata konstanta pegasnya jadi panjang gitu. Jadi besar. Terbukti kalau persamaan ini berlaku ya. Oke, berarti kita udah dapatkan bahwasanya semua pegas itu ini 800, 800, 800, 800 dan ini adalah 50. Oke, sepakat ya? Baik. Kalau kita buka-buka materi tentang pegas ya, kalau disusun secara paralel maka kita K totalnya kalau dia itu paralel ya, kita bikin kalau ini paralel, maka kita bisa jumlahkan saja K1, K2 ya, tambah K13, tambah K4 dan ditambah konstanta yang tadi nilainya sendirian cuma 50 tadi kan. Oke. Saya bikin di sini K5. Nah, maka yang 44-nya tadi ada 800 ditambah 800 ditambah 800 8.000 nih. 100 tambah 800 ditambah 50 karena sendirian tadi ya. Oke. Ini karena dia paralel ya. Kalau dia seri kita gunakan K totalnya sama dengan 1K1 tambah 1K2 dan seterusnya gitu ya. Ini karena paralel jadi lebih mudah. Kita jumlahkan 800 tambah 800 1600 1600 3200 3250. Itulah nilai K-nya. Oke. Nah, jadi nilai konstanta dari peristiwa yang seperti tadi, ini tadi, oke, ini paralel ya. Nah, ini di atas anggaplah ini nanti kita kasih beban gitu kan, ini beban. Nah, maka semua nilai K totalnya, nilai K-nya ini adalah 3250 Newton per meter. Oke. Nah, di soal disebutkan bahwasanya beban maksimum. Nah, jadi beban maksimum yang dapat ditahan oleh rangkaian pegas agar pegasnya cuma mengalami pertambahan panjang 2 cm. Nah, jadi kalau seandainya delta X-nya itu hanya 2 cm, pertanyaannya berapakah bebannya? Masanya tuh berapa yang bisa kita tahan ya? Oke, jadi kita bisa gunakan rumus pegas ya. F sama dengan K dikali delta X. Dan karena ini dia gayanya adalah gaya berat gitu ya. Kita bisa ganti ini jadi M dikali G atau W ya. K delta X. Nah, maka nilai M sama dengan K dikali delta X dibagi G. K-nya kita udah dapat tadi. K totalnya 3250 dikali 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 biar jadi meter ya. Per 10. Oke. Coret-coret. Tinggal 325 kali 2. 325 kali 2. 0156. 650 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 6,5 kg. Nah, ini di jawabannya. Oke. Nah, jadi memang sedikit agak panjang ceritanya. Tapi ya begitulah soal UTBK ya. Nggak ada yang mulus-mulus saja. Jadi memang harus sedikit menantang. Oke teman-teman semua, silahkan pelajari lagi dengan baik. Terima kasih.